Run at me, fucker! Run at me! The Last of Us 2023. Pada episode sebelumnya kita mengetahui bahwa Joel dan Ellie berada di suatu tempat disergap oleh seseorang. Ternyata sergapan tersebut adalah dari sebuah kelompok Firefly yang telah menjadi tujuannya untuk datang ke suatu tempat. Singkat cerita, ketika mereka sedang disergap dan di mana Joel telah sadar bahwa Ellie telah ditangkap kembali oleh Marlin, di mana dia pun langsung mengatakan bahwa Ellie akan dioperasi. Mendengar apa yang telah terjadi, akhirnya Joel pun tidak terima bahwa Ellie akan dijadikan kelinci percobaan, dan uji tersebut tidak diduga itu adalah benar atau salah. Dengan begitu akhirnya Joel pun langsung membunuh semua orang. Ellie langsung diselamatkan oleh Joel supaya dia bisa tetap bersama Ellie, dan dia sudah diaku sebagai anaknya. Singkat cerita, apa yang dilakukan oleh Joel di mana Ellie tidak mengetahuinya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Kita akan bahas sampai tuntas. Thing you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. Pada awal season 2 episode 1, kita diperlihatkan Ellie yang terus saja penasaran apa yang dikatakan oleh Joel tentang apa yang telah terjadi di markas Firefly. Namun sayang sekali Joel yang telah berbohong dan membantai seluruh Firefly karena untuk menyelamatkan Ellie. Selang beberapa lama kemudian kita diperlihatkan para anggota Firefly yang sedang berduka cita, dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Abby, karena dia telah melihat teman-temannya sekitar 18 tentara, diduga itu adalah anggota Firefly, yang sedang berduka. Mereka semua pun hari ini mempunyai sebuah dendam kepada Joel. The smuggler, his name's Joel or Joe. 6 foot tall, scar on his right temple. Yes. I'll help you find him. We kill him slowly. Get up. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, di mana Ellie dan Joel telah kembali kepada Tommy untuk bisa melanjutkan hidup di tempat ini. Don't do that again. Okay. Don't pull punches. Kemudian di sisi yang lain kita melihat Joel yang sedang memperbaiki saklar listrik. Dia pun langsung ditemui oleh seorang wanita. Dia yang bernama Dina. Diduga Dina selama di tempat ini yang telah berteman dengan Ellie. Melihat antara Joel dengan Ellie yang sekarang semakin rentan saja. Bahkan Ellie pun tidak pernah nanya kepada Joel. Why is she angry at you? You're her best friend, reckon she would have told you. Well, I figure it's normal. We'll get through it. Di sisi yang lain kita diperlihatkan Ellie yang telah berlatih dengan Tommy. Semakin hari Ellie pun semakin jago dalam menembak. Singkat waktu setelah mereka berdua selesai latihan, Ellie pun langsung meminta kepada Tommy untuk bisa melakukan patroli karena dia sekarang sudah layak dijadikan sebagai penjaga tempat ini.
Namun Ellie yang telah memaksa, akhirnya Tommy mengizinkannya. I got bit, everybody! Hey. I'm immune! Whoa. Put me on the patrol. Alpine Run leaves at 1300. Ellie? Okay, fine. Kemudian kembali lagi kepada Joel yang telah ditemui oleh Maria. Itu adalah istrinya Tommy. Melihat banyak sekali para pengunjung dan pengungsi datang ke tempat ini, membuat dirinya harus berpikir untuk bisa melakukan perluasan. Singkat cerita, akhirnya Tommy pun telah sampai dan mereka pun langsung melakukan pembicaraan serius. Ketika itu juga Joel pergi. I gotta go. Joel, you were a refugee too. Singkat waktu, ternyata Joel tidak pulang ke rumah, tetapi dia mampir untuk bisa bertanya kepada seseorang. Diduga Joel hari ini sedang menjalani sebuah terapi untuk bisa menenangkan dan mempererat hubungan bersama Ellie. You want to start or what? A psychotherapist, psychiatrists are the pill ones. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang wanita tua, dialah yang bernama Gail, yang mempunyai sebuah keahlian tentang menerawang dan dia adalah sebagai psikiater. Joel dan Ellie yang sekarang hubungannya sudah rentan seperti layaknya teman biasa. Padahal Ellie yang sekarang sudah dianggap sebagai anaknya. Joel ini tidak bisa menanggapi Ellie. But she's not. Let's try something different. Kemudian Gail langsung mengatakan kepada Joel untuk bisa berkata jujur kepada Ellie tentang semua apapun yang telah terjadi. Sebuah ketakutan yang tidak bisa dibicarakan kepada seseorang itu akan membuat sebuah ganjal dalam hati kita. Di mana Gail pun langsung menjelaskan bahwa sesuatu yang ditakutkan itu akan menjadi sebuah pengaruh dalam sebuah hubungan. Akhirnya Joel pun langsung berpikir bahwa dia telah menyembunyikan sesuatu. Say the thing you're afraid to say, no matter what it is, no matter how bad. Did you do something to her? What did you do? I saved her. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Ellie yang sedang merakit senjatanya sendiri. Bahkan dia sudah pandai hal seperti itu. Tiba-tiba saja Dina langsung datang kepada Ellie untuk bisa bersiap-siap, karena mereka berdua akan melakukan patroli di pinggir gunung. Dengan persiapan yang sudah matang, akhirnya Ellie bersama Dina langsung melakukan pemberangkatan untuk patroli. Patrol? Yeah, patrol. Singkat waktu, Dina dan Ellie langsung masuk ke dalam sebuah peternakan membawa satu ekor kuda. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Jesse langsung memberikan arahan kepada Dina dan Ellie karena mereka berdua telah terlambat. Setelah dijelaskan semua aturannya, mereka semua langsung berangkat. Your patrol leader is Kat, so you will follow her orders. Okay, Alpine Run, moving out. Selang beberapa lama kemudian, seorang wanita yang bernama Kat yang menjadi pemimpin patroli pada kali ini. Salah satu anggotanya ada Dina dan Ellie. Mereka pun terus saja melakukan penyusuran untuk bisa mengamankan parameter supaya pemukiman tetap aman dari penjara dan terinfeksi. Setelah mereka berjalan cukup lama, tiba-tiba saja mereka telah melihat sebercak darah. Let's go. Wait! We should go back and report it. Come on, guys! Sungguh tanpa diduga, di mana Ellie dan Dina pun telah menemukan satu beruang. Dia telah diserang oleh para orang-orang terinfeksi, sehingga mereka pun harus bisa menyusurnya. Tetapi Kat yang tidak setuju, Ellie dan Dina tetap saja ngeyel. Dia pun malah melihat untuk bisa melakukan patroli. Okay! Cuma Memang sikap mereka 11-12. Ellie yang telah membawa Dina, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bisa memeriksa apakah ada orang yang terinfeksi. Dari kedengarannya, ada beberapa orang yang menjadi orang terinfeksi di tempat ini. Akhirnya Ellie pun langsung mengambil sebuah tindakan untuk bisa membunuh orang tersebut.
Sayang sekali, Ellie yang telah terperosok dari lantai 1 ke lantai bawah. Untung saja dia tidak mengalami masalah. Dia pun tidak mengetahui kemanakah jalan arah keluarnya. Dina pun akan melihat dan meminta bantuan. Tetapi Ellie harus diam di tempat. Karena Ellie pun penasaran dengan tempat ini, akhirnya dia pun mulai berjaga dan mengambil senapannya untuk bisa melakukan perlawanan. Namun dari langkah demi langkah, Ellie tidak sadar bahwa di depan sana ada seseorang yang sedang menggerusuk. Dengan begitu, Ellie pun langsung bersiap siaga dan menemukan seseorang yang terinfeksi. Run at me, fucker! Run at me! You okay? Singkat cerita, ketika Ellie kembali, tiba-tiba saja dia langsung menceritakan tentang seseorang yang telah terinfeksi, mempunyai sebuah pemikiran sendiri, dan dia bisa bersembunyi layaknya seperti manusia. Mendengar hal seperti itu, di mana Tommy bersama para dewan di tempat ini pun langsung tercengang apa yang telah menjadi cerita Ellie. Dan ini semua menjadi sebuah ancaman karena jamur Cordyceps sudah mempunyai pikiran sendiri. 4 hours till New Year's. We adjourn. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Ellie yang telah tergigit di perutnya. Dia pun langsung memberikan sebuah tanda supaya tidak dicurigai bahwa itu adalah bekas gigitan dan menyayatnya dengan pisau. Walaupun sakit, ini harus bisa dirahasiakan karena Ellie tidak boleh diketahui oleh siapapun. Come in. Ellie. Kemudian tiba-tiba saja Joel langsung datang ke rumahnya Ellie. Dia pun yang sekarang sedang menulis buku harian. Namun sayang sekali hubungan mereka berdua semakin retak, bahkan tidak saling mengobrol. Dan Joel tidak mempunyai keberanian. Back tomorrow. Singkat cerita, tengah malam telah tiba. Semua para penduduk pun sedang merayakan tahun baru. Mereka sedang melakukan asik dan berpesta untuk bisa meluapkan semua emosi di tempat ini. Kemudian tiba-tiba saja Jesse langsung datang kepada Ellie dengan apa yang telah terjadi waktu misi tadi. Namun tiba-tiba saja Dina datang. Ellie! Hey, what took you so long? Come on, let's go! Obrolan bersama Jesse pun telah terputus karena Dina mengajak Ellie untuk datang ke tengah-tengah lapangan, menari bersama untuk bisa meluapkan semua emosi. Dan hari ini adalah hari berbahagia. Namun sayang sekali lantunan lagu membuat Ellie mengingat tentang masa lalu bahwa dia telah menyukai seorang wanita. Bahkan Dina adalah sebagai tipenya juga. Hingga pada akhirnya tanpa sadar, akhirnya mereka berdua pun saling beradu lendir. Dan tiba-tiba saja seseorang telah melarangnya. Hey, it's a family event Sorry. in a church. Yikes. What did you just say? Seth, let's... Are you okay? I don't need your fucking help. Right. Dengan kejadian seperti itu, hubungan antara Joel dan Ellie pun semakin benar-benar renggang. Ketika Ellie pergi dan pulang ke rumah, bahkan Joel ada di depan rumah. Disinilah Ellie tidak merasa dan bahkan dia tidak melirik kepada Joel dengan rasa marah kepada Joel. Kemudian tiba-tiba saja, di mana salah satu dari mereka tidak mengetahui bahwa jamur Cordyceps sudah ada di tempat dan di tengah-tengah pemukiman. Dan ini adalah sebuah sesuatu yang sangat mencengangkan. Bukan hanya itu, anggotanya Abby yang sudah hampir sampai ke pemukiman, mereka akan melakukan penyerangan. Ya, sangat disayangkan sekali season 2 episode 1 harus berakhir di tempat ini. Ini akan menjadi sebuah ketegangan yang paling membara
karena seluruh para orang-orang yang terinfeksi yang terhubung kepada semua ribuan orang terinfeksi telah mengetahui posisi pemukiman, bahkan akarnya sudah ada di tengah-tengah pemukiman. Bukan hanya itu, kelompoknya Abby yang mempunyai sebuah dendam kepada Joel, mereka semua sudah dekat sekali dengan pemukiman sampai bertahun-tahun lamanya karena mereka akan melakukan pemburuan kepada Joel yang telah membantai anggota dan kelompok Firefly. Yang kita semua orang tidak mengetahuinya bahwa Joel melakukan seperti itu hanya untuk menyelamatkan Ellie. Pasti sangat mencengangkan sekali. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan bahas sampai tuntas di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.